Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah buat usaha dakwah di Mekah 13 tahun. Penuh tantangan, macam-macam tantangan. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Madinah, ke Yasrib pada waktu itu. Dan oleh Allah diajari doa. Doanya bagaimana? Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dan masuk yang benar, masuk yang baik. Keluarkanlah aku dengan keluar yang benar, yang baik. Waj'al li, dan jadikanlah untukku min ladunka, dari sisi engkau, sultanan nasira, kekuatan yang menolong aku. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk berdoa ini, masukkan aku masuk yang benar, keluarkan aku keluarkan yang benar, dan berikanlah kepada aku dari sisi engkau kekuatan yang menolong. Maksudnya apa? Maksudnya panjang, mulaikan kata para ulama. Di antara maksudnya, masukkanlah aku ke Madinah dengan masuk yang benar, yang baik. Akhirnya bagaimana? Rasulullah masuk ke Madinah itu masuknya itu benar dan baik. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Orang-orang Madinah menyambut beliau, mereka mengatakan wajib syukuran, wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Suweneng karo wong dakwah, suweneng. Keluar, masukkan aku Madinah, masuk yang benar, masuk yang baik. Keluarkanlah aku dari Mekah, keluar yang benar, keluar yang baik. Rasulullah meninggalkan Mekah, akhir-akhirnya malah orang Mekah masuk Islam semua. Ya, ini namanya masuk yang baik, keluar yang baik. Dan ini bukan hanya khusus Mekah Madinah, ini semua urusan. Karena hidup ini isinya masuk keluar. Hidup itu isinya apa? Masuk dan keluar. Kita duduk dalam bayan ini, masuk ini. Ya Allah, masukkan aku dalam bayan dengan masuk yang baik, yang benar. Insya Allah nggak ada yang ngantuk kalau doa begitu. Keluarkanlah aku dari bayan, keluar yang baik, yang benar. Ditaskil langsung berdiri. Masukkanlah aku ke kampung kami, makomi, dengan masuk yang baik, yang benar. Akhirnya keluarganya mikir agama, kampungnya jadi kayak kampung Madinah. Keluarkanlah aku dari kampung aku dengan yang benar, yang baik. Keluarnya dengan cara tertib, bukan keluar malah bawa HP 10. Yang hafal bukan 6 sifat, yang hafal nomor HP. Mau sholat mestinya wirid, malah mau sholat mencet HP, tok-tek. Ini namanya keluar yang tidak baik, bukan tidak baik, kurang baik. Keluar yang kurang baik. Apa saja urusan. Kita menghadapi masalah apa dalam keluarga, ada masalah apa-apa dalam
Urusan apa saja, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan mantu, urusan anak, urusan apa saja urusan, doalah dengan doa ini. Masukkanlah kami dengan masuk yang benar dan baik, keluarkanlah kami keluar yang benar dan baik. Insyaallah. Mau sholat begitu juga, masukkanlah kami dalam sholat dengan masuk yang benar dan baik sehingga khusyuk sholatnya. Keluarkanlah kami dari sholat ini dengan benar dan baik sehingga habis sholat amalnya tambah meningkat. Pada puncaknya semuanya kan, kata para ulama, maksudnya doa ini, masukkanlah aku ya Allah ke kuburku dengan benar dan baik, dengan ridhamu, dan keluarkanlah aku dari dunia dengan benar dan baik pula. Ditinggalkan, nah, keluarganya meneruskan amalannya, meneruskan dakwahnya, teman-temannya, ini namanya ini keluar yang baik. Kalau kita mati, amalan kita ikut mati juga, nah, ini namanya keluarnya keluar kurang baik. Ini doanya Rasulullah malaikat. Karena dunia ini isinya keluar masuk. Kita ini tiap hari keluar masuk. Masuk rumah, keluar rumah, masuk sawah, keluar sawah, masuk bayan, keluar bayan, masuk masjid, keluar masjid, masuk kampung, keluar kampung, masuk dalam satu urusan, keluar dari urusan yang lain. Maka kita mohon kepada Allah SWT supaya masuk kita ini baik dan benar, keluarnya baik dan benar juga. Insyaallah menekan. Kemudian baginda Nabi SAW itu merasa bahwa perjuangan ini kalau nggak ada bantuan kekuatan dari Allah nggak akan bisa jalan. Maka beliau doa, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah kepada aku sultan. Sultan maksudnya kekuatan yang menolong aku. Berikan kepada aku kekuatan yang menolong aku. Kekuatan apa itu? Kekuatan yang baik, kekuatan kefahaman, nah, ini penting. Kekuatan kesabaran, kekuatan angsor, termasuk kekuatan materi juga. Sultan Nasira materi juga. Ya Allah, kasih kekuatan saya, materi, ruhani, keilmuan, kefahaman, kesabaran, kekuatan teman. Jangan temannya itu kayak Bani Israel terus lembek loyo, tidak. Maka baginda Nabi dikasih kekuatan semua itu. Kefahamannya kuat, fisiknya juga kuat. Baginda Nabi itu fisiknya kuat sekali semuanya kan. Nabi itu bukan tipe orang loyo, sengantuan, bukan begitu. Kuat fisiknya itu. Itu batu di kontak gede, itu batu gede, pukul sekali hancur. Di Mekah itu ada pendekar sebenarnya, namanya Rukanah. Biasanya 10 orang satu hantem langsung geledak. Ini Rukanah, orang kafir. Ketemu sama Rasulullah, maka Rukanah nantang sama Rasulullah, ayo kalau kamu bisa ngalahkan saya, sudah saya ikut kamu aja. Maka Rasul dijurus sekali aja, belum, kamu bisa ngalahkan saya. Oh, kalah Rukanah itu. Coba sama Allah Ta'ala, kekuatan ilmunya, kekuatan fisiknya, kekuatan sabarnya, kekuatan menahan laparnya. Rasulullah itu kadang-kadang beberapa hari nggak makan, kuat aja. Bukan puasa dijadikan alasan untuk tidur. Itu puasa apa itu? Rasulullah itu puasa kuat aja. Kesabarannya juga kuat menghadapi macam-macam masalah.
Kekuatan angsornya juga sekitar beliau ini Allah kasih angsor-angsor yang kuat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina sekitarnya ini orang-orang kuat semua. Waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Angsornya kuat. Sultanan nasira. Maka kita mohon begitu selalu kan. Nah, Allah kuasa memberikan kita ini angsor yang kuat. Allah berkuasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya teman-teman loyo, lembek juga bisa. Kalau teman-teman kita lembek, loyo, ngantuan, jangan marah. Terus bagaimana? Bagaimana? Diapakan? Diduain, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrizni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Satu hari pas sholat subuh, para sahabat ini agak lambat sholat subuh itu. Maka baginda Nabi tanya kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ada apa ini kok belum pada datang? Pada kedinginan ya Rasulullah, ini musim dingin kayak begini, kedinginan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya nek bayani meneng niku terus melek. Nek bayani mulai muni terus turu, biasanya ngoten niku. Nah, ini kalau meneng tak dilok jajal tangi perang. Nggih. Kaya numpak bis mulai mlaku, mulai ngantuk, tapi nek ndek direm rat terus tekan ndi? Nah, ngoten. Tekan ndi? Nah. Dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi apa ya, lupa sempat nih. Gara-gara orang tidur sudah lupa saya. Ya, kedinginan. Maka Rasul langsung doa, ya Allah, hilangkanlah dingin dari para sahabat-sahabatku. Maka ketika Rasulullah doa begitu, sahabat-sahabatnya yang di rumah yang pada kedinginan itu langsung kepanasan, kipas-kipas pagi-pagi itu. Kipas, sumuk. Begitu semuanya kan. Dai itu begitu. Jangan suka ngomel, suka doa. Insya Allah malah kan. Setelah doa harus dibangunkan, jangan terus dibiarin aja. Pokoknya doa lagi dan doa lagi. Semua kebaikan adalah milik Allah. Dan kuncinya adalah doa. Nah, mulai kan Allah Ta'ala kan doa lagi. Insyaallah mulai kan. Tapi doa itu semulaikan orang itu tidak akan sungguh-sungguh dalam doa kalau tidak ada tanggung jawab. Kalau orang itu tanggung jawab, akhirnya prihatin, risau, kemudian doa. Kita tidak akan doa untuk umat, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau kita nggak ada tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab, nggak ada doa. Suruh doa juga malah tidur. Nah, ini tidak ada tanggung jawab. Maka perlu kita renungi betul-betul derajat agama kita, kan? Derajat agama kita itu sejauh mana tanggung jawab kita terhadap agama. Kalau tanggung jawab kita ini tambah tinggi, maka derajat kita tambah tinggi pula. Insya Allah kan? Dunia juga begitu. Orang yang punya derajat tinggi di dunia ini siapa? Orang yang punya tanggung jawab tinggi.
itu Pak Lurah, tanggung jawab satu kampung, makanya punya derajat, namanya Pak Lurah. Itu Pak Bupati, nah, tanggung jawabnya lebih besar, maka derajatnya lebih tinggi. Gubernur, tanggung jawabnya lebih besar, maka tanggung jawabnya lebih tinggi, maka derajatnya lebih tinggi. Ya nggak malaikat? Agama juga begitu itu. Cuman kalau ini tanggung jawab zahir, nah agama tanggung jawab hati ini. Nah, kalau tanggung jawab zahir, karena ini barang zahir, dikasih tanda emblem di sini. Nah, ini jenderal, petak atau apa bupati, karena ini barang zahir, nggak dikasih tanda ini zahir. Nah, kalau agama ini barang batin, nggak ada emblemnya, nggak ada, ya tandanya di dalam hati. Kalau hatinya ta'alluq kepada Allah, sayang kepada umat, ya itulah namanya tanda itu punya derajat di sisi Allah SWT. Insya Allah malaikat. Derajat orang dalam urusan agama sejauh mana dia tanggung jawab. Maka orang-orang yang punya derajat tinggi dalam agama ini, mereka punya tanggung jawab, Masya Allah, luar biasa. Itu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, para wali-wali Allah, mereka punya tanggung jawab itu, Masya Allah. Syiarnya para nabi, ucapannya para nabi siang dan malam adalah ummati, ummati, bagaimana umatku. Begitu baginda Nabi alaihissalam. Waktu hidup senantiasa beliau mengatakan ummati, ummati. Ketika mau wafat pun beliau mengatakan ummati, ummati. Di padang mahsyar pun beliau mengatakan ummati, ummati. Ketika seluruh para nabi, para rasul di padang mahsyar, ini di Bukhari ini, semua sudah kebingungan, para malaikat pun kebingungan, semua mengatakan nafsi, nafsi. Hari ini saya tidak bisa memikirkan kecuali diriku sendiri. Tapi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, analaha, analaha, ini bagian saya, bagian saya.